Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta, yaitu saya sendiri sebagai supervisor Sri Wahyuni dari SMP Negeri 3 Bengkonompo. Saya Reniwati dari SMKS Garuda sebagai coach. Dan saya Makfirawati Masyur dari SD Negeri Kalukuang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Remi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Sri? Alhamdulillah baik juga Bu Remi. Baik Bu Remi, sebelum Bu Remi melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu Remi terkait dengan coaching kita sebentar. Jadi saya sebagai supervisor sebentar akan mengamati Bu Remi sama coaching terkait dengan alur coachingnya, terutama bagaimana rubrik alur tirtanya bagaimana, kemudian selanjutnya bagaimana Bu Remi memberikan pertanyaan kepada coaching, bagaimana coaching merespon. Kemudian Ibu Remi jangan lupa ya, di dalam coaching sebentar kita harus memperhatikan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan Bu, yang kedua tentang proses kreatif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Jadi sebentar saya mendampingi Ibu, kemudian menilai dan melakukan rubrik penilaian Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu Bu Remi, kira-kira dalam coaching sebentar kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Baiknya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya hari ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengar secara aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 Bu ya. Pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya. Selanjutnya kira-kira dari ketiga ini Bu Remi, yang mana nih yang menjadi prioritas Ibu untuk menjadi pengembangan Ibu kompetensinya? Untuk saya jadikan prioritas, sebenarnya sih prioritas semua ya. Cuma pada sesi ini yang saya mau kembangkan secara lebih spesifik lagi ada 2. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, ada 2 ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik, dari kedua indikator ini kira-kira bagaimana Bu Remi sendiri ini untuk mencapai kompetensi tersebut? Indikator apa nih kira-kira yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai di sini adalah bagaimana coaching ya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami, yang dia sedang hadapi di kelas. Oke, baik Bu. Jadi semoga harapannya Ibu dalam coaching ini bisa tercapai dan diberi kelancaran Bu ya. Amin. Mungkin sekian dulu yang yang saya bisa tanyakan kepada Ibu Remi. Semoga coachingnya sebentar berjalan dengan lancar. Namun sebentar kita akan diskusi kembali ya Bu ya, setelah Ibu melakukan coaching. Nanti sebentar kita lakukan diskusi kembali Bu ya terkait pelaksananya. Izin Bu, saya panggil coach saya. Silakan Bu, ya. silakan. Makasih Ya.
Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Bu Fira. Iya Bu, terima Silakan. kasih. Gimana kabarnya nih Bu Fira? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Sebelum kita mulai coaching kita hari ini ya, saya perkenalkan ada Ibu Sri yang selaku supervisor kita hari ini. Beliau akan mengamati proses coaching kita hari ini ya. Iya Bu. Tapi Bu Fira juga tidak usah ragu, tidak usah khawatir ya, karena di sini kita akan sharing untuk mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Fira alami. Ya. Iya Bu. Baik. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Fira? Oh iya Bu, begini Bu, saya itu punya masalah. Masalah saya adalah ketika saya mengajar di kelas, ada beberapa murid yang tidak aktif dalam proses belajar mengajar Bu. Oh iya ya. Jadi ada siswa yang dianggap tidak aktif ya. Iya Bu. Dan itu meresahkan Ibu ya. Iya Bu. Oke. Selama ini ada tidak langkah yang Ibu Fira lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Langkah yang saya lakukan adalah ketika ada anak yang tidak aktif belajar, saya itu menginginkan sekali suasana yang anak-anak selalu aktif Bu dalam pelajaran. Makanya itu menjadi suatu masalah bagi saya. Oke. Jadi selama ini Bu Fira mengharapkan sekali keaktifan semua siswa ya. Iya Bu. Dalam belajar, dan hal ini yang merisaukan ya. Iya Bu. Kemudian lantas sejauh mana ya yang Bu Fira lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Oh iya, pada saat ini saya menggunakan berbagai metode yang bervariasi dalam proses belajar mengajar Bu. Oke, jadi sudah beberapa metode yang dilakukan ya, yang dicoba lakukan untuk apalagi ya, mencari solusi deh atas masalah tersebut. Oke, baik Ibu ya, sudah berbagi ya. Di sini Ibu telah menggunakan beberapa metode. Contohnya tanya jawab mungkin yang sudah dilakukan, yang sudah ya. Oke. Kemudian kira-kira Ibu pernah tidak menggunakan buku teks? Setelah itu bagaimana hasilnya? Jadi ada buku teks yang digunakan untuk bagaimana menarik perhatian atau minat murid. Iya Bu. Ketika itu saya membagikan buku teks kepada murid, Ya. kemudian ada murid yang membaca teks tersebut, kemudian siswa juga yang lain membaca nyaring Bu di depan teman-temannya. Kemudian siswa lain mendengarkan sambil melihat buku yang ada di depannya masing-masing. Oke, baik ya. Berarti dengan buku teks saja ya. Apakah ada sumber belajar yang lain yang Ibu bisa gunakan? Iya, sumber belajar yang saya gunakan yaitu adalah menggunakan PPT Bu. Oke, Atau PPT. PowerPoint dan membuat video pembelajaran Ya. yang sesuai dengan materi yang saya berikan pada saat itu. Oke, jadi sudah digunakan PPT ya, dengan video pembelajaran yang menarik. Upaya ini luar biasa, upaya yang telah Ibu lakukan ya. Kemudian di sini kira-kira sumber belajar yang Ibu rencanakan itu dapat maksimal tidak? Untuk sejauh ini maksimal Bu, alhamdulillah maksimal. Yang sebelumnya masih ada beberapa siswa tidak aktif ketika saya hanya menggunakan atau menyuruh anak membaca buku teks, itu mungkin masih belum terlalu aktif. Dan ketika saya menggunakan PPT dan video pembelajaran, alhamdulillah sudah ada perubahan atau hasil yang memuaskan bagi anak saya di kelas pada saat itu Bu. Oke, artinya sudah ada solusi yang Ibu Fira dapatkan ya dengan jalan menggunakan PPT ini ya. Kira-kira kapan rencananya ini? Saya rencananya melaksanakan ini secepatnya Bu. Ketika saya mengajar nantinya di kelas, ketika saya ada jadwal pelajaran yang menurut saya lebih susah dibanding ke pelajaran sebelumnya, saya akan membuat PPT ini dan membuat video pembelajaran semenarik mungkin. Semoga ya rencana yang Ibu telah rencanakan ini bisa berjalan lancar ya. Kemudian adakah tidak komitmen dari Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Komitmen saya yaitu selalu berusaha merefleksi pembelajaran ketika di akhir pembelajaran Bu.
saya ingin melihat apakah saya sudah berhasil atau masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan oleh saya agar anak didik saya itu semuanya dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Saya setuju dengan Ibu ya, langkah yang Ibu ambil dengan melakukan refleksi ya. Kemudian jadi dari komitmen Ibu ini kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Saya menyimpulkan bahwa semoga apa yang saya rencanakan ini bisa berhasil dan membuat siswa lebih aktif belajar dibandingkan hari-hari sebelumnya yang masih kurang aktif. Baik Bu ya, semoga Ibu bisa sukses ya. Dan saya tunggu kabar baik terkait dengan kecemasan-kecemasan yang selama ini Ibu hadapi, karena tadi ya Ibu sudah mendapatkan solusi ya di atas masalah ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu Fira? Cukup sampai di sini saja Bu. Mungkin nanti setelah ada masalah lagi, insya Allah saya akan. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Fira hari ini. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya izin pamit Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Remi ya sudah melakukan coaching tadi sama Bu Fira. Bagaimana perasaannya Bu Remi? Perasaan saya ya puas ya, karena saya merasa tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana saya sudah yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab dan komitmen yang dipegang oleh coach saya. Oke baik, jadi perasaannya sudah lega ya Bu ya. Terus selanjutnya Bu, kira-kira dari coaching tadi yang Ibu lakukan sama Bu Fira, apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu, sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai? Ya sudah sesuai, tetapi saya masih mau mengembangkan kemampuan saya menjadi coach ya, sehingga nanti kedepannya coaching yang saya lakukan itu bisa lebih mengarah bagaimana caranya, karena saya merasa ya solusi yang diambil oleh coach saya itu adalah solusi-solusi yang satu pilihan saja, tidak ada alternatif lain yang mungkin bisa diambil. Jadi saya berharap ke depannya coaching yang saya lakukan itu ada beberapa kriteria atau ada beberapa opsi-opsi pilihan-pilihan untuk coaching, sehingga dapat lebih memilih dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Benar sekali Bu. Tentunya saya juga melihat tadi alur dari coaching tadi Ibu dengan Bu Marwa. Saya lihat, saya amati kalau tadi kegiatan coachingnya itu sudah bagus Bu, sesuai dengan alur Tirta. Tentunya Ibu tadi menanyakan tujuan dari percakapannya Ibu, kemudian Ibu mencoba menggali masalah, identifikasi masalah melalui pertanyaan yang luar biasa berbobotnya Bu. Kemudian dari pertanyaan itu sehingga Ibu Fira ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu, sehingga alur Tirta ini bisa terpenuhi semua. Kemudian pertanyaannya juga bagus, kemudian Ibu menjalin kemitraan dengan bagus dengan Ibu Fira. Selanjutnya nih Bu, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu masih mau mengembangkan kompetensinya. Kira-kira Bu, Bu Remi ini selanjutnya mau mengembangkan kompetensi yang apa? Yang mana yang Ibu mau kembangkan? Yang saya mau kembangkan itu bagaimana penerapan Alur Tirta. Alur Tirta yang lebih spesifik lagi, sehingga memperluas atau membuka jalan bagi coach ya untuk mencari solusi. Oke, betul sekali Bu. Semoga nanti ke depannya Bu Remi kalau nanti ada coaching selanjutnya, semoga apa yang Ibu harapkan pengembangan selanjutnya bisa terwujud Bu ya. Terima kasih Bu Remi atas waktunya. Sama-sama, sudah bisa berbagi Bu. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, untuk bercerita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.